Kasih tahu sama FIFA, rupiah boleh lemah, tapi timnas Indonesia yang 38 tahun belum pernah menang lawan Oman hari ini kembali kuat. Izin King Indo melewat nih. Cari lawan yang sepadan, lagian ngapain sih nih PSSI ngundangnya Oman? Itali berangkatin apa mah rematch ini sama Argentina. Lah kalau menang mah sombong boleh ya. Argentina mah ya udah lagi ke Pildun ya. Ya udah Italia aja dibanding menganggur dia. Kan kagak sabar ini ngelihat Beckham ngebobol gawangnya Donnarumma. Atau enggak gini aja dah, siapa yang menang Piala Dunia lawan King Indo. Anjay. Gol pertama diciptain sama Hafner dari tandukannya nih. Deh ya yang mau jadi ayahnya Kamari selebrasi pakai nunjukin cincin. Habis ngegolin dia tuh Hafner ya, malahan bikin kerjaan buat si Emil. Gua rasa mah Hafner nggak demen nih ngeliat Emil makan gaji buta. Akhirnya dikasih penalti itu pemain Oman lah. Easy banget sama Emil mah, keluar jadi man of the match. Timnas Indonesia ngedebutin bocah 17 tahun, Matthew Baker. Kayaknya ini history maker ya. Dan permainan Baker juga patut kita acungin jempol, dia kagak ada grogi-groginya main sama abang-abangan. Juga setelah match dia dapat respect dari abang-abangnya. Kayaknya hari Selasa nanti lawan Mozambik bisa nih GBK lebih penuh lagi ya, karena ngelihat permainan tadi harus bilang apa? Makasih sama Coach John Hetman. Baru kali ini keserang tuh kagak ada takut-takutnya, kagak ada deg-degannya. Kita percaya sama back-back kita, apalagi sama penjaga gawang kita ya. Kalian ngerasa kayak gitu juga gak sih? Sampai tadi tendangan penalti aja gue ngerasa kagak bakalan gol ini mah. Lah bener Emil. Nathan juga kayaknya lagi on fire nih, karena emang klubnya lagi promosi ke Eredivisie. Pokoknya permainan hari ini cair banget buat timnas Indonesia, GG parah. Gimana kalau menurut kalian guys permainan tadi? Jangan bawa-bawa klub di sini ya. Udah kita lagi bahas timnas aja. Kepada timnas Indonesia dan John Hetman, jujur kok lu pada nyebelin banget sih. Karena lu pada udah bisa bikin gue jadi berharap lagi sama timnas kita yang kayaknya bakalan kembali on fire lagi nih bos. Dan tentunya gue gak pakai basa-basi. Kita kasih kepercayaan kepada Hetman dan tim ini karena pasalnya timnas Indonesia sepertinya sudah kembali ke jalan yang benar. Aku bahagia sekali melihat timnas ini kembali jago, ya Allah. Kenapa sih pakai ada Patrick Kluivert dulu habis Taeyong dipecat? Heran gua. Gimana sangarnya timnas kita tadi? Dan apa yang harus kita kritisi? Mari kita bahas, boy. Jujur untuk sekelas pertandingan ketiga seorang pelatih, ini tim benar-benar fluid parah. Sejatinya nggak ada satu pemain yang diam di satu posisi. Tiba-tiba Pelupesi jadi back tengah, Rido jadi full back kanan, terus tiba-tiba Ole mundur ke belakang, Nathan jadi winger kiri, tiba-tiba Beckham salah passing. Ntar Beckham, ntar gue bahas, ntar sabar gue yakin lu pada tadi nontonnya bener-bener excited banget. Dan mungkin satu kritik besar yang bisa gue sampaikan, jujur bermain fluid seperti ini yang tuker-tuker posisi kayak gini nih rentan banget sama yang namanya miskomunikasi bos. Tadi itu berkali-kali terjadi kesalahpahaman dalam sektor fundamental. Tapi tenang aja, gue yakin seiring berjalannya waktu ini akan disolving bos. Nathan bermain bagus banget. Liburan 0 menit main di championship sama Ipswich Town. Solid edan bos. Jenner bermain peran box to box dengan sangat baik. Gila lo, gue hampir kagak ada hal minus dari perseorangan nih menurut gue. Tapi sabar ya bos ya, jangan terlalu yang gimana-gimana ya. Nih nanti takutnya sedih lagi ntar pas Piala Asia nih. Doni masuk di babak kedua bener-bener sangat kasih perubahan boy. Ini orang sih asli ngeri sih. Semoga cepetan main keluar ya, jangan terjebak di liga kocak ini lagi ya. Dan Matthew Baker juga resmi debut di pertandingan ini. Fix ini mah calon pemain Manchester City 5 tahun lagi nih, kagak bohong nih. Dan harus kalian ingat lawan kita tadi itu adalah peringkat 79 dunia yang juga merupakan kontestan di round 4 kualifikasi kemarin bos. Jadi gue sangat melihat sesuatu yang keren dari tim ini. Kita kawal sama-sama boy. So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak bos ya. Bye. Indonesia 3, Oman 0. Gimana komentar kalian guys? Indonesia 3, Oman 0. Gimana komentar kalian? Datang dengan kesombongan. Indonesia 3, Oman 0. Timnas Garuda kembali menunjukkan tarinya dengan menggulung tamunya yaitu Oman dengan skor telak 3-0. Padahal seperti yang kita ketahui, Oman salah satu kekuatan sepak bola Asia bagian barat. Tapi di hadapan timnas Indonesia,
Oman tidak ada apa-apanya. Di pertandingan ini timnas Indonesia tampil luar biasa sekali dan timnas Indonesia di bawah asuhan Papa John terus mengalami perkembangan. Jika melihat pertandingan tadi, timnas Indonesia sangat layak main di Piala Dunia. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ya kelar guys. Dengan position, gue nggak peduli dengan passing, gue nggak peduli dengan pressing, tapi gue peduli dengan semangat dan daya juang yang dibawakan oleh Coach John Herman ke timnas Indonesia. Lawan Oman 3-0, ini luar biasa banget. Gue lama nggak melihat timnas kita benar-benar bermain sehappy, senyaman ini. Lu mau bilang Omannya jelek, terserah. Lu mau bilang Indonesia terlalu bagus, terserah. Emil Audero penalti, yes, itu bagus, tapi menurut gua ada yang jauh lebih penting. Satu nama yang mungkin di-highlight adalah Donitri Pamungkas. Ini mengingatkan gua dengan Nico Orelli yang Manchester City, bermainnya persis dari kiri masuk ke dalam, bisa shooting dan attackingnya bagus banget. Jadi target bukan AFC, itu jangka panjang. Semoga AFF juga menjadi target dari Coach John Herman untuk membungkam atau meyakinkan publik bahwa dia adalah orang yang tepat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030. Menurut lu gimana? Coba kita ngobrol ke komen. Semangat Garuda malam ini, Anda luar biasa. Komentar. Ya kelar guys, timnas Indonesia 3, Oman 0. Gila, gokil banget permainannya. Elkan Bagot sih, gokil banget. Gimana Kang, menurut lu Kang tadi pertandingannya? Kok bisa ya nggak masuk Piala Dunia ya? Iya. Mainnya jago begini, gila. Jago banget. Iya, ini salah satu pertandingan terbaik timnas Indonesia. Asli sih, gokil. Kita lihat ya, semoga next menang lagi. Amin. Gokil, thank you Kang. Tis, gimana tadi? Permainan sangat cantik ya, easy win sesuai prediksi gue tadi. Sebelum video gue prediksi 3-0, bener prediksi gue ya. Man of the match menurut gue Elkan Bagot, defense-nya wah kuat, bener-bener leader di lini belakang. Lu dukun ya? Jelas lah. Oh siap. Mas Yuda gimana? Siap-siap ya. Entertaining. Mantap. Firdi gimana? Dari Audero membuktikan bahwa dia layak masuk UCL. Siap. Firdi. Let's go, udah ada langsung bantai-bantai. Slot Piala Dunia masih ada nggak? Thank you guys, mantap. Vamos. Easy. Segini doang Oman, peringkat 79 segini doang. Pantas gak masuk Pildun, Main cuma tidur, tendangan langit. Pantas Oman gak masuk Pildun, kasihan. Man of the match menurut gua Elkan Bagot. Thank you. Menang lawan Oman aja bangga, kan cuma uji coba. Asal kalian tahu, Oman itu di peringkat 70-an dan Indonesia itu berada di peringkat 120-an. Jadi wajar aja jika kita tuh harus bangga. Karena dengan hasil ini peringkat Indonesia akan meningkat. Jadi ingat ya, kita harus positif dan dukung terus timnas. Oke? Vamos Indonesia. Kardus timnas bantai-bantai baby. Ya Allah, kenapa nggak dari kemarin nih pelatih? Bisa nggak kita daftar visa Hamin seminggu World Cup? Suruh pada main. Kita sempilin kayak di grup mana. Tolong dong, ini Argentina sih merem, Portugal merem, Inggris merem, Saudi ketemu kita gocek. Capek gue, kenapa nggak dari dulu nih pelatih? Ya Allah, kita harusnya lolos. Yes, ini dia salah satu pertandingan terbaik timnas Indonesia sejauh ini. 3-0. Indonesia menang atas Oman. Layak banget, permainannya luar biasa, atraktif. Gol yang tercipta juga keren-keren. Build up-nya. Justin Hapner dari bola mati. Umpan dari Nathan Chuaon. Kemudian Oler Romani. True pass yang keren. Kemudian terakhir adalah gol dari Ragnar Oratmangun. Umpan yang keren diselesaikan dengan finishing yang juga sempurna. Ya, walaupun hari ini GBK cuma dipenuhi sekitar 26.000 penonton, tapi GBK nggak pernah gagal bikin gue bergetar hatinya. Saat nyanyi Indonesia Raya, saat gol tercipta, dan saat nyanyi Tanah Airku. Semoga bersama jersey baru ini kita satu persatu kemenangan akan terus kita buat. Masih dapat buku Elkan Bagot. Ini alasan gue pakai nomor 20 karena Elkan Bagot layak banget. Selain Emil Audero yang keluar sebagai player of the match, menurut gue Elkan Bagot juga layak sebagai player of the match. Ya, pertandingan berikutnya timnas Indonesia akan melawan Mozambik tanggal 9. Gue saranin lo datang ke stadion, dukung timnas kita ini, dan jangan lupa pakai jersey timnas kita yang baru dari Kielme. Semoga Garuda terbang lebih tinggi. Komentarnya. Sikat.
Justin Hapner, Ole Romeni, Orad Mangun memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia malam ini melawan Oman dalam pertandingan persahabatan. Gila, permainan timnas Indonesia harus diakuin malam ini keren banget. Kiper kita, Emil Audero, menyelamatkan penalti dan juga menyelamatkan dari serangan Oman. Di menit terakhir pun itu gue juga udah kaget ya, tendangannya sangat keras juga masih ditepis. Permainan timnas hari ini fluid banget. Mereka bermain high pressing, counter pressingnya juga ada, dan bener-bener gak dikasih nafas dan ruang Oman. Gue masih percaya dengan proses. Semoga timnas Indonesia bisa terus berkembang di bawah asuhan John Hartman. Gimana menurut kalian? Coba kalian semua tulis di komen. Keren banget timnas Indonesia. Let's go! The Real Famos 3-0, Indonesia 3, Oman 0. Indonesia terus berprogres ya. Kita ngebantai plus kita clean sheet. Itu Oman udah dikasih penalti ketepis sama Emil. Gila loh nih Emil gue nih, Emil Audero ya. Mau pendukung Persija, mau pendukung Persib, mau pendukung Borneo, semua pendukung di Liga A Super League Indonesia pasti malam ini senang dengan progres permainan Indonesia di bawah asuhan John Hartman ya. Pokoknya kita kawal terus, kita doain terus karena kita yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2030. Amin ya Allah. Vamos Indonesia. Ya, let's go. The Real Hansi Flick-nya Indonesia, John Hartman. Gue yakin seluruh supporter timnas Indonesia pasti puas dengan permainan timnas Indonesia malam ini. Walaupun kita juga nggak bisa menilai langsung dalam satu pertandingan ini, tapi gue yakin ini adalah prospek yang bagus untuk kedepannya. Ya, kalau kita di match kedua nanti bisa lebih baik lagi dengan pemain-pemain yang debutan, tanpa adanya Bang Jaitzes, tanpa ada Dean James, dan gaya permainan timnas kita bisa dipertahankan sampai Piala Asia 2027. Gue yakin ini bisa mengembalikan animo masyarakat terhadap timnas Indonesia. Tapi ingat, tolong siapapun jangan direcokin kalau timnas kita udah bener. Timnas Indonesia akhirnya menang dengan skor 3-0. Oman itu di peringkat 76 kayak bukan negara yang ada di 76. Sedangkan timnas Indonesia yang ada di 122 bukan kayak negara yang ada di 122. Justru malah kayak terbalik. Indonesia yang di 76, Oman yang di 122. Dari menit awal permainan timnas Indonesia itu udah cair banget. Bolanya ngalir ya, walaupun di menit-menit awal itu sebenarnya masih ada jarak antara lini tengah sama lini depannya ya. Tapi pas berjalannya di babak pertama sampai 15 menit ke atas itu udah mulai cair, udah mulai enak, udah mulai dapet feel-nya. Dan masih ada beberapa poin ya yang sebenarnya harus dibenahi sama John Hartman. Tapi overall good banget. Gua ngerasa puas percobaan-percobaan yang dilakuin sama John Hartman. Kayak Naro Donitri di wingback kanan, Verdonk taruh di wing kanan, Matthew Baker main. Sumpah passingnya Matthew Baker rapi banget, Jo. Enak banget passing Matthew Baker. Ada satu blok juga tuh yang diambil tanpa ragu-ragu. Gimana menurut kalian permainan timnas Indonesia malam hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Ini definisi menang peringkat tapi kalah kelas permainan tuh si Oman. Ya gimana enggak, Indonesia mendominasi dari awal sampai akhir. Di saat pegang bola tenang, di saat kehilangan bola pressingnya tenang, di saat peluit akhir menang. Satu hal yang paling berbeda kelihatan banget di bawah John Hartman adalah mental pemain Indonesia. PD-nya luar biasa. Ada dua pemain paling disiplin di sini, ada Ivar Jenner dan Joe Pelupesi. Benar-benar menjaga lini tengah, disiplin nggak terpengaruh untuk menyerang walaupun Indonesia mendominasi. Ole Romeni kembali menunjukkan kelasnya, 1 peluang 1 gol. Nathan kembali lagi ke performa seperti di U23 yang waktu kita sampai ke semifinal. Rizky Ridho dikasih keleluasaan, Kevin Dick juga dikasih keleluasaan. Memang strategi John Hartman ini sangat mengalir sekali. Perubahan bisa terjadi kapanpun, baik secara formasi maupun posisi pemain. Kayaknya malam ini memang semua pemain Indonesia kelasnya di atas pemain Oman. Dari striker sampai penjaga gawang, Emil Audero gampang banget nepis penalti. Kalau John Hartman bisa kasih permainan Indonesia kayak gini terus, ya ini nggak lama lagi lah supporter sepak bola Indonesia move on dari Sintayong. Percaya kata gue. Ya semoga aja ini membawa perubahan positif dan bisa berprestasi di Asia. Kalau penampilan Indonesia begini terus nih, kalau cuma peringkat 60-70 dikurung sama Indonesia, udahlah di Asia. Percaya, penyisiannya nggak usah, kita langsung final aja ketemu Jepang. Gimana menurut teman-teman?